Tes satu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadzuna Abdullah Amin sudah bersama kita. Kita mulai kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, pada program kegiatan untuk pembinaan wali santri ya sebenarnya, tapi kita umumkan untuk semua yang ingin ya mengkaji kitab-kitab akidah ya, kitab demi kitab dari yang paling sederhana yaitu kita sudah mengkhatamkan Ta'limus Sibyan atau Tauhid ya, kemudian akan beranjak ke kitab Syarhus Sunnah Imam Muzani yang sedang kita bahas pada kali ini, yang nanti berikutnya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk membahas kitab demi kitab terkait akidah yang lain ya bersama Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala. Baik ikhwah sekalian rahimakumullah. Jangan lupa ini pengumuman bagi Anda yang wali kelas atau wali santri ya dari Kota Rumah Quran. Kami persilakan untuk mengisi presensi ya, untuk presensi masuk nanti kemudian untuk yang keluar bisa mengisi presensi keluar. Kemudian pengumuman juga bagi antum yang ingin mendapatkan info ya terkait kajian-kajian di Kota Rumah Quran atau info tentang ada kesempatan untuk pahala jariah ya, silakan bergabung di grup info Kutab Ruku ya, ini untuk umum. Di situ kita memberikan info-info terkait tentang Kutab Ruku. Baik, sekalian rahimakumullah, kita insya Allah akan membahas satu pembahasan, sebenarnya pembahasan fikih ya, tapi sebagaimana yang disampaikan Ustadzuna Abdullah Amin pada pekan lalu, terkadang Imam Muzani dan para ulama lain itu membahas kitab fikih di dalam kitab akidah. Kenapa? Karena itu merupakan ciri khas yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemikiran-pemikiran lain yang menyimpang. Insya Allah ini akan menarik, maka kita simak dan kita siapkan catatan, ya, kita simak dengan baik penjelasan Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala sehingga kita bisa mendapatkan banyak faidah nantinya. Baik, untuk menyingkat waktu kita persilakan Ustadzuna Abdullah Amin untuk menyampaikan materinya. Tafadhal mashkura ya Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala
salah satu di antara murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan kita sampai kepada pembahasan tentang qashar salat dalam safar. Demikian juga masalah puasa dan berbuka ketika safar. Ini dua permasalahan, yaitu masalah salat dan masalah puasa dalam perjalanan safar, yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Riki, bahwa ini sebenarnya permasalahan fikih. Tetapi kenapa disebutkan di dalam kitab akidah, dan seluruh kitab yang ada di hadapan kita ini, isi atau kandungannya, ini memang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan akidah. Nah, dan ternyata bukan hanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang memasukkan beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih di dalam kitab akidah. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah memasukkan beberapa perkara, di antaranya sebagaimana disebutkan, salah satunya adalah berkaitan dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu ketika sedang dalam keadaan safar ataukah dalam keadaan mukim, dibolehkan berwudu dengan tanpa melepaskan sepatu ataukah kaos kaki. Tetapi cukup dengan mengganti pembasuhan kaki dengan diusap. Nah, pengusapan ini adalah berkaitan dengan masalah fikih, tetapi dimasukkan dalam pembahasan akidah. Nah, ternyata ada kaitannya dengan masalah akidah. Sehingga para ulama memasukkan sebagian permasalahan fikih ini disebutkan mereka, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ini sangat berkaitan erat dengan masalah akidah. Yaitu apa? Secara global atau secara umum, mereka para ulama yang membahas masalah-masalah fikih di dalam kitab-kitab akidah, seperti Ushulus Sunnah, Imam Ahmad, kemudian Syarhus Sunnah ini, karya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Al-Lalaka'i di dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, tidaklah disebutkan masalah fikih secara keseluruhan, karena memang kitab akidah. Tapi disebutkan permasalahan-permasalahan fikih yang ada, itu ternyata masalah fikih tersebut menjadi salah satu ciri khas suatu kelompok tertentu yang menyimpang dari kalangan Ahlus Sunnah. Menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab akidah. Seperti permasalahan yang sudah dinukil di dalam sebagian hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi oleh seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu bertanya tentang sebuah permasalahan qada salat. Sang wanita ini seorang tabi'i, wanita tabi'i, bertanya kepada Aisyah, kenapa kita
perintah atau kita mengqadha puasa. Nah, ini. Dan kenapa tidak disyariatkan mengqadha salat? Hanya qadha puasa, qadha salat. Ini kaitannya dua perkara yang eh, dibedakan dalam qadha. Salat tidak disebutkan adanya qadha. Sementara puasa Ramadan ada qadhanya ketika seorang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk mengganti di waktu yang lain di selain bulan Ramadan. Masalah ini masalah fikih. Yang ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha oleh wanita ini, kenapa kita ini tidak mengqadha salat, hanya mengqadha puasa saja. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu justru sebelum menjawab balik bertanya kepada sang tabi'in. Wanita tabi'in ini. Beliau bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang Harura? Artinya Haruriyah nisbat kepada Harura, nama tempat yang menjadi markas pusat ini kaum Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada waktu itu. Kekuasaan, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dipindah oleh Ali bin Abi Thalib dari Madinah dipindah ke Kufah. Nah, terjadilah berbagai peristiwa. Dan kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memindahkan ke Kufah? Karena ternyata fitnah yang terjadi yaitu pembunuhan terhadap Utsman yang didahului dengan demonstrasi pada waktu itu dan diakhiri dengan kudeta dan pembunuhan terhadap Utsman, maka ternyata ditemukan bahwa sumber atau biang peristiwa tersebut berasal dari Kufah. Mayoritas mereka dan yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman. Ternyata sumbernya ada di Kufah. Karena itu, salah satu ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk lebih bisa menyelesaikan permasalahan ini, beliau beristihad untuk memindahkan ibu kota kekhilafahan dari Madinah menuju Kufah. Sehingga Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mendekatkan permasalahan itu dan menyelesaikan di sumber permasalahan itu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini justru tidaklah menyelesaikan permasalahan. Timbul permasalahan yang baru, yang lebih banyak lagi, muncul kaum Khawarij, sampai akhirnya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ternyata mereka kaum Khawarij itu yang asalnya mereka adalah sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib berhenti di Harura ini. Dan mereka memahami agama ini dengan berbagai pemahaman yang tidak disandarkan atau tidak bersumber dari para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menyampaikan hujah atau menanyakan tentang putusan mereka. Ada apa mereka ini berkumpul di Harura, tetapi hanya sepertiga atau disebutkan 2/3 dalam sebagian riwayat mereka kembali. Nah, yang tersisa dari mereka inilah yang kemudian berperang. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga ditumpas. Setelah peristiwa itu terjadi,
maka dikenal mereka ini dengan kelompok Haruriyah. Kelompok Haruriyah, kelompok yang mereka memiliki pemahaman Khawarij. Nah, ketika sang wanita ini bertanya kepada Aisyah, Aisyah bertanya balik, apakah engkau seorang Haruriyah? Artinya yang memiliki pemahaman sebagaimana kelompok yang bermarkas di Harura, yaitu kelompok Khawarij, yang mereka salah satu cirinya adalah mewajibkan qada sholat. Bukan hanya puasa saja, tetapi qada sholat. Nih, bahkan di antara yang menjadi pegangan mereka adalah beberapa masalah fikih. Ini bukan hanya masalah qada sholat, tetapi juga bagi wanita yang nifas, mereka juga mewajibkan untuk sholat dan berpuasa. Artinya mereka membedakan dengan haid. Nah, ini menjadi ciri khas mereka, kaum Khawarij. Yang mana mereka memahami fikih, memahami permasalahan yang sebenarnya bukan masalah akidah, tapi masalah fikih, tetapi mereka benar-benar berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan para sahabat pada waktu itu. Sehingga dari situlah yang akhirnya menjadikan ciri khas mereka sebagian permasalahan fikih. Sebagian permasalahan fikih yang mana tidak pernah difahami oleh para sahabat. Hanya mereka yang memahaminya dan kemudian menjadi ciri khas. Permasalahan yang lainnya, ini kita kilas balik terhadap beberapa permasalahan yang sudah sebagian dibahas sebelumnya, yaitu masalah mengusap sepatu tadi. Mengusap sepatu akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang bukan hanya sekedar masalah fikih saja, tapi juga menjadi ciri khas sebuah kelompok yang mengingkari syariat mengusap sepatu, yaitu kelompok Syiah. Agama Syiah, mereka memiliki banyak permasalahan fikih yang berbeda. Yang waktu itu hanya permasalahan mengusap sepatu saja di masa para ulama yang mereka menulis kitab-kitab akidah. Nah, disebutkan salah satu di antara masalah akidah yaitu mengusap sepatu, syariat mengusap sepatu. Yang mana ini itu adalah menjadi perkara yang disepakati, bahkan hadis-hadis tentang hal ini mutawatir sebagaimana tadi masalah mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ini permasalahan yang sesungguhnya permasalahan yang sudah dikenal. Ini sudah menjadi perkara ma'ruf, tidak perlu dipertanyakan. Ini masalah qadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ini permasalahan yang sudah dikenal kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga tidak perlu ditanyakan kembali. Tetapi akhirnya menjadi perkara yang membedakan. Ini bukan ahlu sunnah yang memahami seperti ini. Maka Aisyah pun juga mengatakan, apakah kamu seorang wanita Haruriyah? Kenapa bertanya, kenapa tidak diqadha salat? Maka sang wanita tersebut menjawab, tidak, bukan, saya bukan wanita Haruriyah maksudnya. Tetapi saya hanya ingin bertanya saja, kenapa ini kita ini kok tidak disuruh untuk mengqadha salat? Wanita haid. Ini kalau puasa diqadha. Ini. Tapi kalau salat tidak diqadha. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Jawabannya sederhana, Aisyah radhiyallahu anha, dulu kita memang diperintahkan untuk mengqadha puasa saja dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, sehingga syariat ini pada asalnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Apapun yang dijalankan, diperintahkan, dijalankan.
Ini diperintahkan Rasulullah dijalankan. Tidak diperintahkan ya tidak diamalkan. Nah, ini bukan kemudian oh ini inovasi baru, oh ini tata cara ibadah yang masya Allah ini kelihatannya bagus dijalankan. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah. Nah, ini sehingga sebenarnya eh, tidaklah muncul bid'ah amaliyah, melainkan itu berasal dari bid'ah i'tiqadiyah. Dan inilah yang sesungguhnya berbahaya. Nah, ini bersumber dari keyakinan adanya kebolehan membuat perkara-perkara baru dalam syariat, meskipun itu perkara amaliyah, tetapi sebenarnya tidak muncul perkara amaliyah, bid'ah amaliyah itu, kecuali karena adanya keyakinan bolehnya membuat perkara baru itu. Keyakinan adanya sesuatu yang bisa dimunculkan dalam agama ini, yang meskipun tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini sebenarnya sebuah akidah yang menyesatkan, yang berbahaya. Nah, ini adalah beberapa perkara muqaddimah dengan eh, eh, pembahasan kita saat ini, yaitu masalah eh, rukhsah di dalam safar. Nah, ini baik itu dalam perkara sholat, puasa, dan demikian juga dalam hal yang lain yang nanti akan kita singgung. Meskipun tidak disebutkan oleh Imam Al-Muzani, akan tetapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kita akan membahas. Ini adalah merupakan perkara fikih, tetapi sesuatu yang menjadi pemahaman dari para sahabat radhiyallahu anhum dan yang akan membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyelisihi perkara ini. Nah, di sini disebutkan yaitu tentang mengqashar salat wa iqsarus salati fil asfar, dan mengqashar salat dalam safar wa takhiru fihi baina siyami wal iftar. Yang kedua, memilih antara berpuasa ataukah berbuka pada waktu safar. Ini dua perkara. Kita bahas satu persatu masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu yang pertama masalah iqsarus shalah fis safar, fil asfar. Mengqasar salat pada waktu safar. Ini. Yang dimaksudkan qasar adalah meringkas salat yang jumlah rakaatnya 4. Hanya salat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. 3 salat ini yang jumlah rakaatnya 4. Ini disyariatkan pada waktu safar atau diberikan keringanan pada waktu safar untuk meringkas menjadi 2 rakaat saja. Menjadi 2 rakaat dalam pelaksanaannya. Tidak dilaksanakan 4 rakaat, tetapi 2 rakaat ketika seseorang sedang berada dalam perjalanan safar. Dalam perjalanan safar. Sebagaimana kita membahas dalam mengusap sepatu, dibedakan antara seorang yang dalam keadaan mukim dengan orang yang dalam keadaan safar. Kalau mukim 1 hari semalam bisa mengusap sepatu, sementara apabila dalam kondisi safar, maka dibolehkan mengusap sepatu 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam kalau bahasa kita. Nah ini. Nah itulah yang menjadi syariat di dalam safar. Ini perkara safar ini yang juga menjadi titik permasalahan dalam pemahaman yang berbeda antara ahlus sunnah dengan kelompok ahlul bid'ah. Nah, masalah ini sebagaimana tadi disebutkan masalah fikih. Nah, kenapa Al-Imam Al-Muzani menyebutkan ini di dalam kitab ini Syarhus Sunnah, dan sebagian di antara ulama yang lainnya ada yang menyebutkan masalah ini juga dan ada yang tidak menyebutkan. Nah, ini juga berkaitan dengan zaman atau lingkungan yang ada pada masa tersebut. Bisa jadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala
mendapati adanya kelompok di kalangan kaum muslimin yang menyelisihi ahlu sunnah dari kalangan ahlul bid'ah pada masa itu. Nah, ini pada masa itu. Karena memang sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa masalah-masalah hukum fikih yang berkaitan dengan masalah eh, cabang-cabang fikih, eh, pada asalnya itu adalah masalah fikih, tetapi sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab akidah apabila didapati kelompok tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dalam fikih ini eh, dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Sehingga tujuan menyebutkan masalah fikih ini dalam kitab akidah untuk menguatkan pengingkaran terhadap masalah akidah yang mereka pahami. Yang mereka akhirnya menghasilkan beberapa perkara fikih yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Disebabkan karena kebid'ahan. Yang asalnya kebid'ahan akidah, maka merembet sampai permasalahan amaliyah. Permasalahan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, ini. Nah, inilah akibat dari kebid'ahan. Nah, sehingga disebutkan perkara-perkara yang bersumber dari Nabi SAW yang tidak dijalankan oleh kelompok ahlul bid'ah, ditinggalkan oleh mereka, atau mereka menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah fikih tersebut. Dan inilah yang menjadi eh, eh, sebab atau tujuan para ulama menyebutkan dalam masalah akidah. Ini. Nah, apa yang berkaitan dengan masalah qasar di dalam salat ketika safar? Jadi disyariatkan dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqasar salat. Beliau melakukan qasar di dalam salat di waktu safar, yaitu yang 4 rakaat jumlahnya duhur, asar, dan isya diringkas menjadi 2 rakaat saja. Nah, ini. Dan itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah ma'ruf. Tidaklah seorang muslim dia ketika menjalankan salat, melainkan ini adalah merupakan pengetahuan dasar tentang bolehnya diberikan rukhsah untuk meringkas salat. Bahkan sebagian di antara ulama mewajibkan qasar di dalam salat. Mewajibkan qasar di dalam salat. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka para ulama tentang masalah ini. Ini. Perselisihannya apa? Yaitu antara wajib dengan sunnah. Antara wajib dengan sunnah. Apakah hukumnya itu wajib ataukah sunnah? Ini sebenarnya yang menjadi menjadi titik perselisihan di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah qasar ini, yaitu apakah hukumnya wajib ataukah sunnah ataukah rukhsah. Jadi rukhsah ataukah azimah. Ini saja. Rukhsah artinya boleh diqasar, artinya boleh juga dilakukan dengan penuh, artinya 4 rakaat. Yang artinya melaksanakan 2 rakaat itu adalah keringanan. Keringanan. Nah, ini bukan sesuatu yang wajib. Sebagian di antara ulama memahami wajibnya qasar dalam sholat. Nah, inilah pemahaman mereka. Dan ini juga karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Sampai-sampai terjadi perselisihan tentang hukumnya, yaitu wajib ataukah sunnah. Jumhur ulama memandang ini adalah
rukhsah, itu keringanan. Boleh mengqashar dan boleh juga melakukan dengan sempurna. Dan ini dilakukan atau difahami oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat melaksanakan haji, ketika berada di Arafah, ketika berada di Arafah dan eh, pada waktu itu di hadapan kaum muslimin dan ketika khutbah dan kemudian melaksanakan sholat, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melaksanakan sholat yang Rasulullah pada saat haji, beliau melaksanakan sholat duhur, asar, dan isya itu 2 rakaat pada waktunya. Ini duhur pada waktunya, asar pada waktunya, kemudian isya. Nah ini pada waktunya. Jumlahnya 4 rakaat dilaksanakan oleh Utsman. Padahal Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. Nah, ini. Kenapa Utsman bin Affan melakukan demikian? Ini karena Utsman melihat kaum muslimin berasal dari berbagai penjuru, bahkan dari pedalaman atau dikenal dengan kaum Badui. Mereka datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, dan itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh bangsa Arab sejak zaman dulu sebelum Rasulullah lahir bahkan. Tetapi Utsman bin Affan kenapa tidak melaksanakan sholat dengan qashar? Berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka Utsman berijtihad. Utsman berijtihad bahwa, dan ini yang dinukil, Utsman bin Affan tidaklah memandang bahwa qashar itu adalah sesuatu yang wajib. Tetapi beliau memandang ini sebagai bentuk rukhsah atau keringanan. Bagi yang mengambilnya maka dibolehkan, bagi yang menyempurnakan maka tidak mengapa. Ini difahami oleh Utsman bin Affan. Dan kenapa lebih memilih untuk menyempurnakan? Kenapa tidak mengambil rukhsah atau keringanan yang mana Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimu." Sungguhnya Allah mencintai atau menyukai diambil atau dilakukan keringanan. Ini, yaitu disukai sebenarnya qashar salat. Sebagaimana Allah di dalam sebut riwayat membenci dilakukan maksiat. Ini kepadanya. Dalam sebuah riwayat sebagaimana Allah juga menyukai dilakukan azimahnya, lakukan kewajiban-kewajibannya. Nah, Utsman bin Affan melihat dan beristihad apabila dia lakukan qashar, dikhawatirkan nanti orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang Badui, pedalaman, yang mereka mempunyai kesimpulan hanya karena melihat satu kali Utsman bin Affan mengqashar salat duhur, asar, dan isya, dikhawatirkan mereka meskipun sudah kembali ke tempatnya mukim, mereka memahami bahwa sholat itu ya cuma 2 rakaat. Sholat duhur, asar, dan isya cuma 2 rakaat saja. Adapun sholat subuh dan maghrib tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Ini tidak diringkas. Nah, karena kekhawatiran itulah Utsman bin Affan tidak mengqashar sholat. Karena di situ hanya 1 kali. Sementara mereka akan pulang ke kampung mereka masing-masing dan melaksanakan sholat 5 waktu sepanjang hidup mereka. Nah, dikhawatirkan ketika dikosor, mereka akan mengkosor sepanjang hidup mereka. Meskipun bukan dalam kondisi safar. Nah, itu. Dari situlah terjadi perselisihan. Perselisihan, Utsman tidak mengkosor sholat sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, ini. Nah, memang pada asalnya sholat safar itu adalah dikosor. Sebagian ulama
mewajibkan. Karena memang pada asalnya sholat 5 waktu itu pada asalnya semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Sejak awal disyariatkan. Ini perlu diketahui, ini adalah pengetahuan yang mungkin kita baru tahu. Dulu pada asalnya, sholat itu 5 kali ditetapkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketika diutus oleh Allah dan langsung diperintahkan oleh Allah sholat 5 waktu, itu satu-satunya syariat yang Allah langsung perintahkan Rasulullah, Allah langsung tetapkan kewajiban sholat 5 waktu tanpa melalui turunnya wahyu Al-Quran. Karena itu, kita tidak akan mendapati di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Masya Allah. Justru adanya sholat jumlahnya 5 kali dalam sehari dan berbagai jumlah yang berbeda-beda rakaatnya ini, itu kita tidak mendapati dalam Al-Quran. Padahal ini perintah paling besar. Ini perintah paling penting sholat ini. Tapi kenapa dalam Al-Quran cuma diperintahkan tegakkanlah sholat? Sudah, itu saja. Ini. Tetapi kenapa tidak disebutkan secara rinci? Padahal wudhu itu disyariatkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran secara rinci. Warisan ditetapkan secara rinci. Padahal sholat lebih penting. Kenapa tidak disebutkan? Subhanallah. Di sini justru kita mengetahui syariatkannya sholat justru di tempat yang paling tinggi. Kalau Al-Quran 30 juz diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Tetapi khusus untuk sholat 5 waktu, Allah langsung yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan pentingnya masalah ini. Kalau ada yang beralasan, ini masalah akidah nggak disebutkan di dalam Al-Quran, masalah Dajjal, masalah misalnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang lainnya, perkara akidah. Yang disebutkan hanya di dalam hadis. Nah, masalah Dajjal ini mutawatir, hanya dalam hadis. Tidak ada dalam Al-Quran penyebutan Dajjal, atau kisah, atau isyarat tentang Dajjal. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi disebutkan Rasulullah. Ini. Nah, ini semuanya tidak menunjukkan bahwa itu bukan perkara yang penting. Karena apapun yang disabdakan Rasulullah itu juga wahyu. Kedudukannya adalah sama dengan wahyu Al-Quran. Sama-sama menjadi hujjah, termasuk dalam akidah. Bahkan pemahaman atau hadis Rasulullah menjadi penentu. Apabila ada satu ayat yang diperselisihkan tafsirnya, maka ketika ada hadis yang menjelaskan makna dari ayat atau yang berkaitan dengan masalah akidah, maka disitulah tafsir dan pemahaman yang benar, tidak ada pilihan lain kecuali yang disebutkan Rasulullah SAW. Ini sesungguhnya. Nah, dari sinilah kita harus memahami permasalahan ini meskipun masalah fikih, tetapi ini perkara yang sangat penting. Masalah sholat qashar di dalam sholat. Sehingga pada asalnya sholat itu disyariatkan pertama kali ketika diturunkan perintah Isra dan pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu. Awal pertama kali sholat 5 waktu, sholat duhur, asar, dan isya itu 2 rakaat. Kemudian ketika dalam perjalanannya diganti atau dimansuhkan, yang 2 rakaat itu duhur, asar, dan isya ditetapkan dilanjutkan untuk sholat musafir. Adapun yang mukim maka dilengkapi atau ditambah khusus untuk 3 sholat ini, duhur, asar, dan isya, ditambah menjadi 4 rakaat. Ini ditambah menjadi 4 rakaat, seakan-akan 2 kali 2 rakaat. Karena itu dalam pelaksanaan yang 4 rakaat ini, sholat wajib, itu seperti 2 rakaat sholat subuh dikali 2. Jadi
ada tahiyat awal 2 rakaat pertama, kemudian berdiri seakan-akan menambah 2 rakaat berikutnya seperti halnya salat subuh. Tahiyat awal dan kemudian tahiyat akhir. Rakaat pertama dan ketiga sama. Rakaat kedua dan keempat sama. Yaitu ada duduknya. Nah, ini ada tahiyatnya. Nah, inilah yang kemudian ditetapkan untuk sholat sampai hari kiamat. Nah, ini. Nah, diberikanlah keringanan ketika safar kembali kepada hukum pada saat pertama kali disyariatkan sholat 5 waktu, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini mungkin sesuatu perkara yang baru bagi kita, sebagian kita, mungkin sebagian sudah mengetahui peristiwa tahapan perintah sholat. Jadi sholat itu memang pada asalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, akhirnya ketika safar, kembalilah pada asal disyariatkannya sholat 5 waktu. Nah, itulah keringanan. Nah, disebut dengan keringanan sholat 2 rakaat. Kemudian juga diringankan ketika safar, kembali seperti halnya dulu awal disyariatkan sholat 5 waktu, yaitu tidak ada sholat rawatib. Artinya Rasulullah ketika safar tidak melakukan sholat rawatib kecuali sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ketika safar pun Rasulullah tetap melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Ya, tetap melaksanakan sholat 2 rakaat. Tidak ditinggalkan. Nah, sebagaimana juga Rasulullah tidak meninggalkan sholat witir. Meskipun hanya 3 rakaat, Rasulullah melaksanakan sholat witir apabila khawatir tidak bangun nanti malam, maka sebelum tidur Rasulullah melaksanakan sholat witir. Sebelum tidur 3 rakaat kebiasaan Rasulullah. Kemudian yang selainnya, demikian halnya beberapa hukum yang berkaitan dengan safar. Ini salah satunya itu tadi qashar salat, kemudian dibolehkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini mengganti di hari yang lainnya. Ini ketika safar. Nah, ini juga menjadi keringanan rukhsah. Tidak wajib, rukhsah itu bisa diambil, bisa tidak. Mana yang lebih afdal antara puasa ataukah tidak berpuasa ketika safar? Maka itu juga kembali kepada keadaan masing-masing. Bisa jadi seseorang lebih baik dia berpuasa ketika safar daripada dia harus mengganti di hari yang lainnya. Apabila safar dia tidak memberatkan bagi dirinya untuk berpuasa, apalagi kalau lagi safar puasa rame-rame. Maksudnya puasa rame-rame semuanya orang berpuasa. Ini di kendaraan semuanya berpuasa. Ini lebih mending daripada dia harus mengganti, mengkodok di waktu hari yang lainnya, dia harus sendirian berpuasa. Nah, lebih mending kalau seandainya seseorang di saat bulan Ramadan ketika dalam perjalanan safar, dia bareng-bareng berpuasa. Buka bersama pada waktu perjalanan safar. Sebagaimana sekarang kaum muslimin, banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk berpuasa di waktu safar. Nah, ini pilihan, rukhsah. Nah, sebagian di antara kaum muslimin yang memahami, dan ini kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah, memahami puasa tetap wajib. Nah, tidak boleh berbuka puasa. Hanya orang sakit saja yang boleh berbuka puasa. Nah, ini. Ada sebagian yang memahami demikian. Sebagian kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah. Ada yang ekstrim mewajibkan puasa meskipun dia dalam kondisi safar. Kebalikannya sebagian kelompok mengharuskan untuk berbuka puasa, nggak boleh puasa ketika safar. Dua kelompok ini yang berseberangan dengan Ahlussunnah. Di mana Ahlussunnah tidak mewajibkan puasa ketika safar dan juga tidak mewajibkan berbuka pada waktu safar. Tetapi boleh memilih
Dan itu sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, di masa Rasulullah terjadi. Jadi Rasulullah bersama para sahabat, ada sebagian mereka yang berpuasa, sebagian berbuka, dan pernah suatu dalam perjalanan safar, banyak yang berpuasa dan banyak yang berbuka. Nah, ini. Dan pernah satu ketika dalam perjalanan safar, hanya 2 orang saja yang berpuasa, yaitu Rasulullah SAW bersama satu sahabat. Yang lainnya semuanya berbuka puasa. Tidak saling mencela antara satu dengan yang lain. Nah, ini tergantung masing-masing. Rasulullah waktu itu memilih untuk berpuasa. Nah, ini berpuasa. Sementara sahabat yang lainnya memilih untuk berbuka. Dan itu tidaklah tercela. Nah, ini tidak tercela. Tetapi bisa jadi hukumnya menjadi wajib untuk tidak berpuasa. Artinya wajib berbuka. Kapan? Apabila seseorang ketika berpuasa membahayakan dirinya. Misalnya seorang yang dia itu eh, selama misalnya 3 hari atau beberapa hari tidak makan karena nggak ada makanan. Apabila dia terus tidak makan, maka bisa jadi dia dikhawatirkan drop dan akhirnya pingsan dan yang lain sebagainya. Bisa mati kelaparan karena berpuasa. Nah, artinya dia menyebabkan dirinya mendapatkan madarat dari berpuasa. Maka para ulama menyebutkan bagi orang yang seperti ini maka puasa adalah tidak dibolehkan. Wajib berbuka puasa. Kenapa? Kalau puasa itu dia menyebabkan orang itu justru mendapatkan madarat dengan puasa, maka tidak boleh berpuasa. Nah, ini. Jadi ada hukumnya tidak boleh berpuasa. Pada saat di mana puasa justru membahayakan dirinya, membahayakan seperti ibu yang hamil, membahayakan kandungannya kalau dia berpuasa. Maka ibu hamil ini tidak boleh berpuasa. Nah, ini. Nah, kebalikannya dibolehkan bagi yang dia itu kuat berpuasa atau lebih baik dia ketika safar berpuasa, apalagi di zaman sekarang ini sangat mudah orang dalam kondisi safar. Artinya lebih nyantai, dia lebih tidak butuh minum atau makan yang berlebih karena dia ketika safar hanya duduk saja di tempatnya. Dia bisa lebih bisa bertahan seandainya berpuasa pada waktu safar daripada puasa bahkan ketika tidak sedang safar. Nah, masing-masing orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda keadaan dirinya. Sesuai dengan keinginan dirinya. Boleh seandainya meskipun dia itu bisa berpuasa di waktu safar, dia dibolehkan untuk mengambil rukhsah, yaitu tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan qada. Yang pertama qada salat dan yang kedua adalah puasa ataukah tidak waktu safar. Kalau puasa berarti dia terbebas dari qada. Tapi kalau dia tidak berpuasa maka dia harus mengqada di hari yang lainnya. Nah, ini. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu dalam perjalanan safar. Nah, ini. Maka orang yang musafir, maka dia itu mendapatkan pilihan. Mengambil rukhsah, berbuka di bulan Ramadan, atau mengambil azimah, yaitu berpuasa, tetap berpuasa. Nah, ini. Dalam satu riwayat Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dari Hamzah al-Aslami, radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu Hamzah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa pada waktu safar. Maka beliau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau menghendaki, silakan engkau berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Dan jika engkau menghendaki, maka silakan engkau berbuka. Artinya pilihan diserahkan kepada
sang penanya itu Hamzah Al-Aslami, Rasulullah tidak menanyakan dan tidak menyebutkan mana yang lebih afdol. Oh, lebih afdol kamu berpuasa. Oh, kamu lebih baik kamu tidak berpuasa. Rasulullah tidak memperinci hal itu, tetapi menyerahkan keputusannya kepada sang penanya. Kalau kamu menghendaki puasa, kalau menghendaki tidak puasa, nggak apa-apa. Ini masing-masing itu dibolehkan. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih maslahat bagi dirinya, maka itulah yang afdal untuk dia jalankan. Nah, ini mana yang lebih ringan dan lebih ikhlas dia jalankan, maka itu yang lebih baik. Ini, mau puasa atau tidak, mengganti di hari yang lainnya atau tetap berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah pilihan. Nah, pilihan baginya. Ya, tidak ada yang mencela. Di zaman Rasulullah juga nggak ada, yang puasa juga nggak mencela. Kamu kenapa nggak puasa? Maksud nggak kuat? Nah, tidak seperti itu. Ini boleh. Meskipun kuat berpuasa, mau berbuka di waktu bulan Ramadan, tidak apa-apa. Ini. Nah, seperti itu. Nah, satu ketika dan dalam lafadz yang lainnya tadi hadisnya, ketika itu dia bertanya, ya Rasulullah, ajidu biquwatan ala siyami fasafar. Ya Rasulullah, saya itu mendapati diri saya itu kuat kalau berpuasa pada waktu safar. Apa berdosa kalau saya itu apa? eh, tidak berpuasa. Nah, ini tidak berpuasa. Artinya kalau saya tidak berpuasa, berbuka, apa saya tidak dosa? Wong saya mampu untuk berpuasa. Ini pertanyaannya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Iya rukhsatun minallah. Itu sebenarnya keringanan dari Allah. Meskipun kamu mampu, ini maksudnya. Artinya kalau meskipun kamu mampu berpuasa, tetapi seandainya engkau tidak berpuasa, maka itu adalah merupakan keringanan, tidak apa-apa. Ini tidak berdosa maksudnya. Kalaupun berbuka, tapi saya masih mampu berpuasa, kenapa saya harus berbuka? Tidak apa-apa. Demikianlah memang rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil rukhsah itu, keringanan itu, maka bagus, kata Rasulullah. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Tapi kalaupun dia berpuasa enggak apa-apa. Ini kata Rasulullah, fala junaha alaih, enggak dosa. Hanya tidak mengapa. Nah, ini jawaban Rasulullah SAW. Artinya pilihan ada pada orang yang berpuasa. Pengennya kalau saya tak libur sajalah beberapa hari ketika safar. Nah, ini nanti baru diganti. Tidak apa-apa. Nah, itu pilihan. Tetapi hukum ini hanya untuk orang yang musafir atau rukhsah sakit. Boleh dia mengganti di hari yang lainnya. Tidak berpuasa. Ya, jadi ini beberapa hukum yang mungkin lebih banyak nanti beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah safar, berkaitan dengan sholat atau puasa atau yang lainnya bisa dalam tanya jawab mungkin insya Allah ta'ala. Mungkin demikian. Akhirnya saya kembalikan. Assalamualaikum, jazakumullah khairan Ustazuna. Insyaallah ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Oh ya, untuk teman-teman, untuk Ikhwan, khusus Ikhwan ya, yang ingin bertanya secara langsung ya, dipersilakan untuk raise hand dulu supaya nanti bisa tertata. Nah, nanti kita akan persilakan antara yang kita baca dan yang langsung. Demikian. Ini saya bacakan untuk yang menulis di kolom chat. Pertanyaan pertama. Ini ada yang bertanya, Ustadz, berapa jarak minimal kita boleh mengqashar sholat? Demikian, Ustadz. Tentang masalah berapa jarak minimal kita bisa mengqashar sholat, maka jawabannya ini adalah bahwa qashar itu khusus berkaitan dengan safar. Artinya, ketika seseorang safar, maka sudah boleh mengqashar. Nah, ini. Apakah ada jarak minimal? Inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menentukan minimal dikatakan safar. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang
oh minimal sekian farsakh, eh, atau sehari semalam, ada yang menyebutkan sehari, eh, itu sudah terhitung safar. Sehari itu maksudnya dari mulai pagi sampai siang, sampai duhur. Nah, itu ada pembahasan yang disebutkan berbagai pendapat yang banyak sekali. Tetapi pendapat yang rajih insya Allah adalah mengembalikan atau kembali kepada istilah safar. Safar adalah sebuah istilah yang artinya kalau dalam bahasa kita bepergian jauh. Bepergian jauh. Nah ini. Kalau dalam bahasa Jawa, lungo. Nah ini, bepergian. Ini dalam bahasa Indonesia. Nah ini, dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan safar. Yaitu dalam bahasa kita itu yang paling pas dengan bahasa Jawa, yaitu lungo. Nah ini. Atau kita menyebut bepergian, sedang bepergian. Tapi kalau sekedar dekat, jarak yang dekat, ke pasar, ini tidak disebut safar. Tapi kemana? Nah, keluar rumah. Keluar rumah kemana? Ke masjid, ke tempat kajian, sama-sama misalkan di satu kota Malang, Malang mungkin Malang Selatan, Malang ini dan seterusnya. Selama dalam kebiasaan setempat tidak disebut sebagai safar, maka belum berlaku hukum safar. Sampai disebut dengan lungo. Meskipun sama-sama misalnya satu kabupaten. Kabupaten Malang bisa jadi jaraknya Malang Selatan sama Malang Utara. Ini jaraknya sangat jauh. Nah, bisa jadi seperti itu. Jika memang ketika seseorang pergi dari Malang Selatan ke Malang Utara, Malang paling utara, atau kemudian ke Malang paling selatan, nah ini atau timur sampai ke barat, nah ini misalnya dari taruhlah paling barat misalnya di daerah perbatasan dengan Kabupaten Kediri dengan yang paling timur. Nah ini Malang sudah timur selatan misalnya. Nah, ditambah dengan Malang yang utara dan barat. Nah, ini. Maka jaraknya sangat jauh jaraknya. Nah, ini bisa jadi sudah masuk dalam kategori safar. Nah, adapun yang disepakati para ulama, karena ada perselisihan, ada yang disepakati yaitu jarak yang jika dikilometerkan, kalau zaman dulu dengan istilah lain, nah, tetapi dengan dikruskan dengan jarak kita sekarang ini adalah sekitar 80 kilo. Bukan pasti 80 kilo, tetapi karena itu adalah sebenarnya hasil krus dari istilah farsah yang ada pada sebagian riwayat hadis. Nah itu. Nah, itu disepakati itu sudah masuk kategori safar. Nah, adapun sebelum itu tidak sampai 80 kilo, misalnya 60 kilo, maka hukumnya adalah kembali kepada kebiasaan, urf. Jika memang itu jarak yang kebiasaan setempat itu disebut safar, maka safar. Nah, ini. Jika bukan, maka bukan termasuk safar. Meskipun kalau di tempat kita beda kabupaten, beda provinsi, kalau itu memang bukan jarak safar atau tidak disebut dengan safar, maka bukan masuk safar. Misalnya perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, beda provinsi, bahkan bisa jadi beda negara antara Brunei dengan Kalimantan Utara. Nah, ini antara misalnya Singapura dengan Batam. Nah, ini. Maka apakah disebut dengan safar? Jika itu bukan jarak safar, maka bukan safar meskipun sudah beda negara. Nah, ini seperti Batam dengan Singapura, seperti misalnya Sumatera dengan nyebrang ke Selat Malaka misalnya ke Malaysia. Sudah Malaysia, beda negara. Maka ini tidak disebut dengan safar. Jadi menurut
kebiasaan setempat. Nah, inilah yang disebut dengan safar. Sehingga tidak ada batasan tertentu harus sekian kilometer. Kalau misalnya 80 kilometer, ada yang menentukan 80 kilometer. Lah kalau 79 bagaimana? 79 bagaimana? Maka atau 79,9 kilometer. Nah, ada sebagian yang memahami secara letter luck 80 kilometer. Padahal ini 80 itu adalah perkiraan. Perkiraan yang dengan jarak seperti itu, para ulama hampir semuanya menyebutkan jika lebih dari itu sudah safar. Nah itu. Jadi memang tidak ada batasan secara khusus atau dalil yang tegas, sorry, ini jarak minimal safar. Tetapi setelah kita ketahui bahwa jika tujuannya itu tujuan akhirnya adalah memang jaraknya sudah safar, maka yang perlu diketahui ketika seseorang sudah keluar dari rumahnya, nah ini baru keluar misalnya 10 kilo yang bukan safar, tetapi bukan tujuannya di tempat itu, tujuannya Jakarta misalnya. Dari Malang ke Jakarta sudah safar, yang jelas safar. Tetapi ketika keluar dari Malang, baru sampai misalnya lewat mana? Lewat jalan tol, masuk jalan tol. Nah ini dari Malang, masuk tol Malang, kemudian pergi sampai mungkin mendekati Sidoarjo misalnya. Atau nggak usah terlalu jauh lah, sampai Lawang ataukah di mana begitu, sudah masuk waktu zuhur. Berangkatnya sebelum zuhur, setengah jam misalnya, atau beberapa menit sebelum zuhur, sampai di perjalanan 5 kilo, 10 kilo, sudah masuk waktu sholat. Maka sudah boleh, secara syar'i dia boleh mengqashar. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah pernah berangkat safar, tapi baru keluar dari Madinah sudah masuk waktu sholat. Maka Rasulullah berhenti melaksanakan sholat dengan qashar. Nah itu. Jadi itu yang perlu didudukkan. Mungkin bisa dipahami ini. Ya. Ya, Akhriki. Ya, Pak Lafuzat. Ini ada pertanyaan lagi, tapi insya Allah mirip ya. Yang bertanya itu menanyakan apakah dari Kota Malang ke Kasembon disebut safar. Ini insya Allah sudah dijawab oleh Saduna. Kemudian ada lagi, ini kasusnya lain Ustadz. Jadi si penanya mendoakan jenengan, kemudian beliau bertanya, kalau misalkan ada seseorang yang dia bekerja di luar kota, kemudian selama 4 hari, jadi di luar kota 4 hari, ya kemudian di rumahnya itu 3 hari, itu berulang kali seperti itu bertahun-tahun. Nah ini apakah masuk dalam kategori safar? Demikian. Ya. Apabila misalnya contohnya saja, misalnya dari Kediri tempat saya ke Malang, yang jaraknya jarak safar. Yang penting pokoknya jaraknya jarak safar. Dan misalnya dia memiliki tempat tinggal di 2 tempat. Ini tempat tinggal, dia misalnya tempat kerjanya dan tempat tinggalnya berbeda. Tempat kerjanya dan dia di tempat kerjanya itu dia juga tinggal di sana. Nah, ini artinya secara rutin dia tinggal di tempat kerja tersebut, mungkin dia kontrak ataukah dia tinggal di situ, seperti halnya dia punya rumah, entah itu kontrak ataukah rumahnya memang. Nah, ketika dia dalam perjalanan safar, maka dia dihitung sebagai musafir. Sampai dia di tujuan, maka berarti dia adalah seorang yang mukim di tempat tersebut. Jika memang dia di tempat yang dia tuju itu secara rutin dan dia memang mempunyai kontrakan, entah itu namanya kontrakan ataukah rumah pribadi dia sendiri, tapi dia sebenarnya dia tetap tempatnya. Nah, artinya dia punya semacam tinggal di tempat tersebut. Nah ini seperti halnya sebagian ikhwan yang saya kenal, dia 1 bulan di rumah, 1 bulan di Saudi.
Ini contoh saja ini. Nah, ini jelas safarnya. Nah, dia di sana kerja, kerja di tempat itu ada tempat tinggalnya, tapi dia punya tempat tinggal di Indonesia karena memang orang Indonesia. Nah, pada waktu safar perjalanan, maka dia melakukan sholat ya, di qashar, di jama, dan sebagainya. Sebagaimana hukum-hukum safar berjalan. Tetapi ketika sampai di Saudi misalnya, maka dia adalah seorang apa? Seorang yang mukim. Hukumnya hukum mukim. Dia melakukan salat sunnah, rawatib, dan yang lainnya. Seperti halnya dia mukim. Jadi demikian. Apabila menjadi apa? Sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi tinggalnya itu di tempat kerja tersebut. Kecuali kalau sepanjang waktu dia itu apa? Safar. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama ketika seorang memang kerjanya di laut. Nah, jadi kapal, misalkan dia ikut kapal, bekerja di kapal. Nah, ini. Jadi selama dia di kapal, dia punya kamar, punya tempat, gampangnya tempat tinggal. Inilah yang diperselisihkan para ulama. Ini apakah dia ketika di kapal itu hukumnya hukum mukim ataukah safar? Ini juga menjadi pertanyaan. Tetapi sebagian ulama mengatakan apabila itu tempatnya bukan tempat yang tinggal menetap, tapi misalnya dia di atas kapal laut, maka dia hukumnya seperti musafir. Dia di atas laut ya seperti halnya apa? Musafir. Karena terus berjalan kapalnya ini. Beda kalau seandainya tempat kerjanya itu memang di kapal, kapalnya itu lebih banyak menetap di tempat tersebut. Jadi di Surabaya misalnya, ini dia apa? Kerja misalkan menggarap atau memperbaiki kapal-kapal yang ada di tempat tersebut. Dia tinggal di situ, tinggal di kapal tersebut. Dia tidak melakukan perjalanan, tapi tinggal di kapal tersebut. Kemudian kadang pulang atau shift misalnya. Nah, seperti itu dia tidak terhitung sebagai musafir. Tetapi dia mukim di tempat tersebut. Jadi seperti itu, insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Ini ada bertanya, Ustaz, kalau misalnya tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh walaupun ketika safar. Ini menunjukkan pentingnya. Kemudian yang bertanya, ini kalau misalkan terlambat bangun sholat subuh, apakah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini tetap dilakukan? Demikian, Ustaz. Ya. Jadi tetap dilakukan sebagaimana Rasulullah pernah suatu ketika bersama para sahabat ketika safar. Kecapean para sahabat semuanya dalam perjalanan itu sehingga mereka tertidur semuanya baru bangun ketika matahari sudah panas. Nah, ini sampai akhirnya bahkan Rasulullah pun bukan yang pertama kali bangun. Para sahabat mereka bangun duluan dan mereka kemudian menyadari mereka ini bangun telat, kesiangan, bukan hanya subuh tapi sobah. Nah, ini sobah itu pagi maksudnya, sudah matahari terbit. Nah, ini kalau subuh terbit fajar, kalau sobah terbit matahari. Nah, itu bahasa Arab. Nah, sudah pagi, artinya sudah sobah, bukan subuh lagi. Nah, Rasulullah waktu itu eh, eh, ketika terbangun wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, baru setelah itu sholat jamaah. Nah, ini sholat jamaah. Karena semuanya telat. Semuanya telat. Maka melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu menunjukkan pentingnya sholat sebelum subuh sampai-sampai meskipun bangun, ya tetap dilaksanakan. Jadi demikian. Itu riwayatnya dari Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah ditinggalkan. Telat bangun, sholatnya tetap dilaksanakan. Ini. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam.
Ya. Assalamualaikum. Ini yang bertanya, ada yang bertanya Ustaz tentang kodok puasa. Nah, biasanya kalau ada ikhwan-ikhwan, ikhwan sekalian itu yang memiliki anak yang mungkin berdempetan kelahirannya. Nah, ini eh, satu ketika ada ibu yang dia menyusui tapi memiliki hutang puasa, belum sempat membayar hutang puasa, kemudian ternyata hamil lagi. Nah, ini apa Ya, yang harus dipilih, Ustaz? Apakah tetap mengkodok puasa atau fidyah? Demikian. ya. Dia boleh mengqadha puasa dan juga boleh fidyah. Nah, seandainya dia langsung bayar fidyah maka tidak mengapa. Nah, ini kalau dia itu hamil atau menyusui atau sepanjang hidupnya hamil menyusui. Jadi nggak sempat misalnya nggak sempat dia itu lepas dari kehamilan dan menyusui. Jadi menyusui 2 tahun hamil lagi. Nah, ini hamil kemudian setelah itu melahirkan menyusui sekitar sekian eh, 2 tahun bahkan, atau seandainya dia berpuasa, dia yang nanti menyusuinya akan berkurang menyusuinya airnya. Demikian seterusnya. Kapan sempatnya mengkodok puasa? Kalau seandainya dia mengkodok, dia membahayakan dirinya atau janinnya atau bayinya. Nah itu. Ini yang punya banyak anak atau yang terus-menerus hamil menyusui. Nah, hukumnya bagaimana? Dia bisa langsung membayar fidyah. Menurut pendapat yang rajih, dan ini mazhabnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan yang lainnya para sahabat mengambil pendapat ini. Jadi ini pemahaman para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bolehnya wanita yang hamil dan menyusui untuk berbuka puasa dan menggantinya dengan fidyah. Nah, ini sebagaimana orang yang sudah tua renta atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka hukumnya semuanya sama, yaitu membayar fidyah. Boleh membayar langsung atau di kemudian hari. Ya. Atau misalnya, saya tak mencoba mengkodok dulu. Ini anaknya ini sudah lumayan besar sehingga sudah dibantu dengan makanan. Nah, ini. Sehingga dia meskipun masih menyusui, dia sudah bisa berpuasa. Berusaha kodok saja. Bisa jadi dia sempat mengkodok sebagian, tapi sebagian masih belum. Akhirnya hamil lagi dan harus berbuka puasa. Maka boleh dia cuma membayar fidyah yang sudah tidak mampu dikodok. Jadi sebagian dikodok, sebagian difidyah, nggak apa-apa. Ini atau difidyah semuanya juga tidak mengapa. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini ada yang bertanya Ustaz tentang jamak. Nah, ini biasanya terkait dengan qashar, jamak qashar. Nah, apakah memang ada pendapat bolehnya menjamak sholat tanpa ada sebab? Mengingat ada mungkin bisa dijelaskan secara rinci juga Ustaz, karena kadang-kadang kita masih bingung tentang masyakoh itu yang dibolehkan kita menjamak. Demikian Ustaz. Baik. Tentang masalah jamak, ini berbeda dengan qashar. Sekaligus menjawab tadi pertanyaan ada yang tertinggal belum terjawab, yaitu tentang orang sakit itu apakah mengqashar, apakah boleh mengqashar. Tentang masalah orang sakit, itu tidak mengqashar tetapi boleh menjamak. Artinya rukhsah jamak itu adalah lebih luas daripada rukhsah qashar. Nah ini, qashar itu khusus untuk musafir, untuk yang sedang safar, bukan untuk orang yang sakit. Adapun yang sakit, dia boleh menjamak, boleh dia itu tidur dalam posisi tidur, dalam terlentang, berbaring, duduk, sesuai dengan kondisi dirinya atau sakitnya. Adapun mengqashar maka hanya untuk musafir saja.
Jadi ini yang perlu diluruskan tentang masalah qashar tadi. Adapun jamak, maka eh, boleh atau ada beberapa perkara yang menjadi sebab dibolehkan atau sebab diberikan keringanan rukhsah jamak. Di antaranya hujan. Ketika turun hujan, orang sudah berada di masjid, maka dibolehkan menjamak dengan isya. Ini. Meskipun setelah maghrib dan setelah dijamak dengan isya, hujan reda. Nah ini. Apakah mengulang sholat? Tidak perlu. Sudah dijamak, meskipun hujannya awalnya itu deras sekali, setelah dilaksanakan atau di tengah-tengah melaksanakan sholat isya yang dijamak, hujan berhenti. Maka sholat isya diteruskan. Nah, ini sampai selesai, setelah itu tidak sudah gugur kewajiban sholat isya, sudah dilaksanakan. Tidak harus mengulang. Nah, ini jamak, hujan. Kemudian sakit. Sakit itu boleh menjamak. Termasuk wanita yang mengalami istihadah misalnya. Istihadah boleh dijamak. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini. Sakit. Sakit yang berat untuk melaksanakan sholat setiap waktu. Untuk melaksanakan sholat setiap waktu, maka dia memberatkan. Maka dibolehkan dia menjamak sholatnya. Nah ini. Kemudian safar. Safar juga merupakan salah satu sebab menjamak. Nah, hanya saja mana yang lebih bagus, dijamak atau dilakukan setiap waktu, tergantung kepada keadaan. Tergantung pada keadaan. Jika misalnya tinggal di suatu tempat dekat dengan masjid, kemudian tidak ada hal yang memberatkan kalau seandainya sholat pada waktunya, bahkan sholat berjamaah, maka itu lebih utama. Itu lebih utama ikut sholat berjamaah daripada sholat sendirian, dia mungkin untuk berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di samping hujan, seluruh perkara yang membuat masyaqqah, artinya membuat kesusahan atau berat untuk menjalankan sholat berjamaah misalnya. Nah, ini. Maka dia menjamakkan. Contohnya saja misalnya hujan ataukah angin kencang. Ini ada angin lesos ataukah angin yang sangat kencang. Kalau dia pergi sholat, di beberapa tempat, di sebagian tempat, itu ada yang namanya daerah yang anginnya saking kencangnya, itu kalau orang keluar rumah, itu bisa jatuh ataukah kalau naik kendaraan bisa terguling kendaraannya, bisa terlempar, orang naik sepeda ataukah orang jalan kaki terlempar sampai apa? Sampai jauh terkadang berbahaya. Maka jika kondisi seperti ini, maka itu rukhsah. Meskipun nggak disebutkan dalam hadis hujan, selain hujan. Tetapi seluruh perkara yang kalau seorang itu keluar berjamaah, karena jamaah itu bagi laki-laki tidak ada pelaksanaannya di zaman Rasulullah, sholat jamaah di dalam rumah. Nggak ada. Namanya sholat jamaah ya di masjid saja. Nah, ini adalah bagi laki-laki. Maka sholatnya laki-laki di masjid, sholat 5 waktu. Nah, ini. Nah, jadi apa? Itu beberapa rukhsah jamak. Jadi boleh dijamak di masjid, boleh dijamak di rumah. Jadi apa? Beberapa udzur yang berkaitan dengan jamak. Ya, jadi demikian. Bahkan Rasulullah pernah menjamak sholat tanpa sebab. Nah, ini. Dan setelah itu Rasulullah kemudian memberikan penjelasan atau keringanan. Artinya itu dalam rangka supaya meringankan umat Rasulullah. Artinya seandainya sesekali seorang misalnya saya kok ngantuk. Nah ini saya ngantuk. Saya jamak saja. Saya jamak misalkan duhur menjelang asar. Ini sudah hampir asar tapi sudah ngantuk. Kalau dia
tidak melakukan sholat asar di jamak, maka dia bisa jadi bablas tidurnya. Atau yang kedua, dia eh, ketika datang dari safar ataukah dia di perjalanan safar ataukah pulang, sudah pulang bukan safar lagi. Dia belum melaksanakan sholat. Nah, ini capek, dia datang waktu duhur, tapi karena capek atau ngantuk, akhirnya saya tak melakukan sholat nanti saja di jamak takhir. Boleh. Nah, ini hukumnya boleh dan tidak dibolehkan apabila terus-menerus menjamak sholat tanpa ada udzur syar'i. Jadi demikian. Allah taala alam bissawab. Jazakallah khair. Nah, ini yang bertanya tentang batasan waktu sholat Isya, Ustaz. Nah, ini kan setahu saya ada perbedaan pendapat di Safinatun Najah itu juga kita baca bahwa batasan Isya itu sampai subuh. Tapi mungkin yang kita baca di Madzhab Hambali itu sampai pertengahan malam. Nah, ini duduk perkaranya seperti apa, Ustaz? Ya. Yang rajih adalah batas sholat Isya adalah sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat Isya lebih dari tengah malam. Tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW. Di samping jelas dari Rasulullah batasan. Rasulullah pernah sholat di awal waktu. Di awal waktu, semuanya di awal waktu. Dari mulai sholat subuh sampai Isya. Dari mulai sholat subuh sampai Isya. Rasulullah melaksanakan atau dimulai dari sholat duhur sampai subuh. Nah, ini intinya Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam itu di awal waktu. Ini pernah Rasulullah di awal waktu. Kemudian di lain hari, hari berikutnya Rasulullah melaksanakan sholat itu semuanya di akhir waktu. Duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya di awal waktu. Di akhir waktu. Nah, ternyata Rasulullah melaksanakan sholat isya itu di akhir waktunya bukan menjelang subuh. Nah, ini bukan menjelang subuh. Kalau seandainya mau akhir waktu, ya menjelang subuh seharusnya sholat isya. Tetapi ternyata Rasulullah melaksanakannya sebelum tengah malam. Nah, kemudian demikian juga yang lainnya. Ada batasan waktunya, bukan sampai waktu subuh. Meskipun ada hadis, dasarnya sebagian orang, waktu sholat itu adalah, batasnya adalah sholat berikutnya. Nah ini. Tetapi ini pendapat yang tidak bisa dihukum secara umum semuanya, sholat itu batas akhirnya adalah sholat berikutnya. Ini tidak bisa. Karena ada waktu-waktu yang terlarang, seperti sholat subuh, setelahnya. Tidak mungkin ada yang mengatakan sholat subuh itu batas akhirnya adalah sebelum masuk waktu duhur. Nggak ada sama sekali. Jelas sholat subuh batasnya sebelum matahari terbit. Bukan waktu duhur. Kalau seandainya waktu duhur, batas akhirnya sholat subuh santai. Tidak harus apa sebelum terbit matahari. Kan sebelum duhur, sholat subuh misalnya. Nah, ini nggak ada yang mengatakan demikian. Jelas disepakati. Nah, waktu yang lainnya juga demikian, nggak bisa. Nah, waktu yang bersinggungan dengan waktu sholat berikutnya adalah cuma 2 saja, yaitu antara duhur dan asar, maka akhir waktu duhur adalah batasnya awal waktu asar. Akhir waktu maghrib adalah batasnya awal waktu isya. Maka itulah yang sebenarnya terjadi. 2 sholat ini saja yang berhubungan waktunya. Jadi ketika habis waktu maghrib, maka setelahnya waktu isya langsung. Demikian juga antara duhur dan asar. Adapun yang lainnya, antara subuh dengan duhur, ini bukan waktu sholat berikutnya. Tapi matahari terbit. Sebelum kelihatan matahari itu, ketika kelihatan matahari sedikit, maka itu sudah tidak boleh, itu waktu terbit matahari. Sudah tidak boleh lagi sholat.
Nah, ini. Nah, zuhur dengan asar nyambung, tapi asar dengan maghrib nggak nyambung. Karena apa? Karena waktu tenggelam matahari nggak boleh sholat. Terputus itu waktunya sholat asar dengan maghrib. Maghrib isya nyambung. Isya dengan subuh nggak nyambung. Jadi akhir malam, tengah malam saja maksimal ini sholat isya. Mungkin ini saya memperinci ini sebagian pelajaran fikih yang harus kita ketahui. Ya. Paham kira-kira di sini? Pahami? Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang insya Allah ini sepertinya sangat penting. Jadi ini kasus ibu-ibu biasanya, Ustaz, karena ibu-ibu kan tidak memiliki kewajiban untuk sholat jamaah di masjid, sehingga kadang-kadang mengundurkan waktu sholatnya. Nah, ini ada kasus ketika sholat Isya, kemudian mengundurkan waktu sholat, kemudian ternyata ketiduran gitu, kemudian datang bulan. Nah, ini apakah ini termasuk melalaikan sholat? Terus kemudian yang kedua, Ustaz, tentang fidyah. Ini ada yang ragu tentang sasaran penerima fidyah itu seperti apa agar bisa menyalurkan fidyah tepat pada sasaran. Demikian, Ustaz. Ya. Tentang masalah mengakhirkan sholat sampai batas akhir waktu sholat, misalnya Isya sampai hampir tengah malam, akhirnya kemudian dia mengalami haid. Nah, yang perlu diperhatikan bagi wanita, khususnya bagi wanita, karena wanita juga mengalami haid ini, maka hendaknya sang wanita itu, para wanita memperhatikan kemungkinan jadwal haid. Nah, setiap bulan dia harus memperkirakan atau kemungkinan waktu haid. Kalau kemungkinannya bahwa hari-hari ini atau malam-malam sekitar pagi sampai malam atau sampai besok itu kemungkinan haidnya datang, maka hendaknya para wanita melaksanakan sholat itu pada awal waktu. Nah, ini pada awal waktu, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda sampai akhir waktu. Karena apa? Bisa jadi sewaktu-waktu datang bulan. Nah, ini. Sehingga dia punya utang sholat. Sehingga dia punya utang sholat yang dia bisa melaksanakannya. Tapi terhalang. Nah, sebagian ulama mengatakan dia harus menunaikan sholat. Maksudnya mengkodok sholat pada waktu dia bersih. Nah, ini, pada waktu dia bersih. Kapan bersihnya? Bisa jadi waktu Isya. Dulu waktu duhur saya belum sholat, akhirnya haid. Ketika bersih waktu Isya masih longgar melaksanakan sholat duhur. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan sudah, karena dia sudah masuk, sudah belum sholat tapi sudah haid, maka sudah selesai berhenti. Nah, ini selesai berhenti. Artinya tidak mengqadha dan mengganti di hari yang lainnya. Ini sehingga yang rajih insyaallah taala bahwa ini yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang dia itu sudah bisa memperkirakan rutinitas bulanannya, ketika mendekati menjelang haid, perkiraan kayaknya hari ini haid. Nah, ini sebagian wanita sudah terbiasa. Oh, saya 28 hari. Oh, saya 30 hari, saya sekian hari. Nah, ini siklus haidnya sudah dia ketahui. Oh, siklus haidnya saya bukan lagi tiap bulan 29 hari, tapi 20 hari haid. 20 hari haid. Rutin sudah. Maka siklusnya dia berarti siklus yang cepat. Ada yang siklusnya lambat. Ini. Yang normal 28 hari. Nah, hendaknya pada saat dia itu sudah mendekati hari di mana ini kayaknya sudah mendekati haid. Apalagi sebagian wanita ada yang merasa sudah rasanya mau haid. Nah, ini kira-kira ini kalau kebiasaannya begini 3 jam keluar. Nah, jika seperti itu maka hendaknya wanita segera. Jadi jangan mengulur-ulur waktu. Bahkan ada yang sengaja mengulur-ulur. Nah, ini kok nggak sholat ya? Kok nggak haid. Dia sengaja menunda supaya kalau haid langsung nggak usah sholat. Nah, itu. Ini adalah
kesalahan yang berkaitan dengan sholat, ganjaran sholatnya. Ini hendaknya seseorang betul-betul jangan sampai mumpung-mumpungan. Nah, itu mumpung sudah waktu apa haidnya dalam keadaan belum sholat. Jadi sebagaimana tadi disebutkan hendaknya melihat tiap bulan wanita ini. Baik. Adapun pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan fidyah. Siapa penerima fidyah? Pendapat yang rajih bahwa penerima fidyah itu sama dengan penerima zakat fitri, yaitu fakir dan miskin. Ini yang rajih insyaallah adalah it'amu masakin. Itu memberi makan orang miskin. Itu orang miskin, khusus untuk orang fakir dan miskin saja. Ini fidyah. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ini berbeda. Zakat hanya 8 golongan saja. Tidak boleh secara umum. Ini yatim juga nggak disebutkan dalam ayat tersebut. Maka diambilkan dari sedekah yang lain. Jadi demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuman mungkin bisa disimpan untuk pekan depan ya, karena waktunya sudah habis. Tapi, mungkin terakhir Ustaz bisa memberikan kesimpulan, kemudian menutup kajian kita kali ini. Barakallahu fiikum. Baik, insyaallah dari kajian yang sudah tadi kita dengarkan bersama, kita mempunyai sebuah kesimpulan yang penting dalam masalah ini, yaitu bahwa sebagian di antara permasalahan akidah itu berhubungan dengan perkara fikih. Hanya saja ketika perkara fikih itu menjadi sebuah ciri khas kelompok ahlul bid'ah, maka disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka. Untuk apa? Untuk menunjukkan pengingkaran terhadap bid'ah tersebut lebih kuat pengingkarannya dengan adanya perbedaan dengan ahlu sunnah dalam masalah fikih. Ini bahkan menjadi ciri khas fikihnya kelompok tersebut. Maka di sini kita harus mengetahui bahwa perkara-perkara akidah itu tidak melulu yang ada dalam keyakinan. Bahkan perkara yang berkaitan dengan fikih pun, fikih muamalah, perdagangan, jual beli dan yang lain sebagainya. Ini ketika menjadi ciri khas suatu kelompok dan itu kelompok yang sesat ahlul bid'ah, maka disebutkan perselisihan tersebut di dalam kitab-kitab akidah. Apapun permasalahan itu. Bagaimana tadi disebutkan masalah muamalah, jual beli, masalah fikih yang berkaitan dengan sholat, puasa, dan seterusnya. Mengusap sepatu, seperti tadi masalah safar. Nah, ini adalah perkara yang harus kita pahami. Ya, mungkin demikian. Dan semoga kita ini dengan pengetahuan kita terhadap perkara-perkara fikih, perkara akidah, atau yang berkaitan dengan akidah dan ciri khas akidah Ahlussunnah, maka kita bisa memahami dan mengetahui pentingnya masalah akidah ini untuk kita ketahui, kita pelajari di dalam kitab-kitab para ulama ini. Dan banyak sebenarnya perkara fikih yang berkaitan dengan akidah disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Tapi ini tadi cukup sebagai suatu gambaran bagi kita pentingnya mempelajari akidah dan mengambil akidah itu bukan sembarangan, tetapi bahkan berasal dari yang memiliki pemahaman akidah yang benar. Jangan, ini cuma masalah fikih. Saya belajar fikih kok, saya nggak belajar akidah kepada ustadz ini. Ustadz ini ahli dalam fikih. Iya, hati-hati. Karena sebagian permasalahan fikih itu berkaitan, bahkan erat sekali dengan akidah. Karena itu jangan sembarangan. Jangan mengatakan,
Oh, saya cuma belajar bahasa Arab, dia ahli bahasa Arab. Oh, saya cuma belajar fikih, dia ahli fikih. Oh, saya cuma belajar demikian. Nah, ini. Maka apabila seseorang masih bisa memilih di antara eh, beberapa misalkan, oh ini ustadz, ini ahli dalam fikih, tapi tidak akidahnya bukan salaf, tidak memiliki pemahaman akidah salaf, maka berhati-hati. Sebenarnya masih banyak ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, dia bisa memiliki ilmu dalam akidah, dalam muamalah, dalam fikih, dalam bahasa, dan yang lain sebagainya. Sehingga kita bisa memperhatikan masalah ini. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.